Menghadapi orang yang tidak menyukai kita tanpa alasan memang bisa menjadi tantangan. Namun, dengan menerapkan sikap yang tepat, kita bisa mengelola situasi ini dengan lebih baik dan menjaga kesejahteraan kita. Dalam perjalanan hidup kita, pasti ada saat-saat di mana kita menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas. Situasi ini bisa membuat kita merasa bingung, terluka, atau bahkan kecewa. Namun, penting untuk kita ingat bahwa bagaimana kita merespons situasi tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Menerapkan sikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang seperti ini adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental kita. Dalam video ini, kita akan membahas cara sikap yang tepat menghadapi orang yang tidak menyukai kita tanpa alasan. Yang pertama, menjaga kesehatan emosional. Ketika menghadapi orang yang tidak menyukai kita, penting untuk menjaga kesehatan emosional kita. Jangan biarkan komentar atau sikap negatif orang lain merusak kepercayaan diri atau kebahagiaan kita. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Terlibat dalam kegiatan yang kita nikmati dan yang membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri. Ini akan membantu membangun ketahanan emosional dan mengurangi dampak negatif dari perilaku orang lain. Yang kedua, menjaga sikap positif dan terbuka. Mempertahankan sikap positif dan terbuka adalah kunci dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Jangan biarkan perasaan negatif orang lain mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia secara keseluruhan. Tetaplah terbuka untuk hubungan yang positif dan jangan biarkan pengalaman buruk menghalangi kita dari menemukan kebahagiaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Sikap positif ini juga dapat membantu dalam menciptakan energi yang baik dan menarik orang-orang yang lebih mendukung. 3. Fokus pada kontrol diri. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hidup ini, kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain merasa atau berperilaku terhadap kita. Namun, kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi tersebut. Alih-alih membiarkan sikap orang lain mempengaruhi suasana hati kita, fokuslah pada cara kita merespons dengan cara yang sehat dan positif. 4. Kenali dan terima realitas. Langkah dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita adalah mengenali dan menerima realitas. Tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Menerima fakta ini membantu kita untuk tidak terlalu fokus pada pandangan negatif orang lain, dan lebih fokus pada diri kita sendiri. Penerimaan ini juga membantu untuk menjaga kesehatan mental kita dengan tidak membiarkan diri kita terlarut dalam perasaan negatif yang mungkin muncul. 5. Tetapkan batasan yang jelas. Menetapkan batasan yang sehat adalah langkah penting dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Ini termasuk menentukan sejauh mana kita bersedia terlibat atau berinteraksi dengan mereka. Menetapkan batasan membantu melindungi diri kita dari potensi dampak negatif dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan sikap orang lain mengganggu kehidupan kita. Jangan merasa terpaksa untuk selalu membenarkan diri atau menjelaskan tindakan kita kepada orang-orang yang tidak mendukung kita. Yang keenam, komunikasi yang jelas dan terbuka. Jika memungkinkan, cobalah untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka dengan orang yang tidak menyukai kita. Kadang-kadang, ketidakpahaman atau kesalahpahaman dapat menjadi penyebab ketidaksukaan mereka. Dengan berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, kita mungkin bisa menjernihkan situasi dan menghilangkan ketegangan. Namun, jika komunikasi tidak memungkinkan atau tidak efektif, penting untuk tetap menjaga sikap profesional dan tidak membiarkan situasi mempengaruhi kesejahteraan kita. 7. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Alih-alih terfokus pada orang yang tidak menyukai kita,
arahkan perhatian kita pada pertumbuhan pribadi. Gunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Evaluasi bagaimana kita dapat meningkatkan diri, baik dari segi keterampilan, sikap, atau pandangan hidup. Pertumbuhan pribadi ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita dan membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik. 8. Mencari dukungan dari orang yang terpercaya. Di tengah menghadapi orang yang tidak menyukai kita, penting untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mendukung kita dan memahami nilai serta kualitas diri kita. Teman dekat, keluarga, atau mentor yang memahami dan mendukung kita dapat memberikan perspektif positif dan membantu menguatkan kepercayaan diri kita. Dukungan ini juga bisa menjadi sumber motivasi dan pengingat akan nilai diri kita yang sebenarnya. Nah, itulah cara sikap yang tepat dalam menghadapi orang yang tidak menyukai kita tanpa alasan, mulai dari menjaga kesehatan emosional, menjaga sikap positif dan terbuka, fokus pada kontrol diri, kenali dan terima realitas, tetapkan batasan yang sehat, komunikasi yang jelas dan terbuka, fokus pada pertumbuhan pribadi, dan mencari dukungan dari orang yang terpercaya. Dengan melakukan sikap-sikap ini, kita dapat menghadapi tantangan ini dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Hidup kita adalah tanggung jawab kita, dan kita berhak untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan tanpa terpengaruh oleh sikap negatif orang lain. Jadi, mari kita hadapi setiap tantangan dengan sikap positif dan terus maju menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga video ini bisa membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.